Halo Sobat Anggrek, siapa yang tidak kenal cara menanam tanaman rambat dengan memanfaatkan tiang sebagai penyangganya? Tiang ini sering disebut sebagai turus. Turus semakin populer seiring dengan boomingnya tanaman hias setahun terakhir. Bisa berupa batang pohon, bisa juga tiang polos. Turus bisa kita aplikasikan sebagai media bagi anggrek. Jenis anggrek yang cocok adalah anggrek yang merambat seperti vanila atau jenis anggrek monopodial, yakni anggrek yang tumbuh ke atas dalam satu poros, khususnya yang tumbuh menjulang dengan akar tumbuh di sepanjang batang. Bagaimana pengaplikasiannya untuk anggrek? Ikuti saya repotting anggrek ini ke setup turus ala teras anggrek. Masih melanjutkan media anggrek dan tutorial menempel anggrek. Kali ini kita sedikit variasi ya, dengan setup yang tidak biasa dan dengan anggrek yang cukup unik. Secara fisik agak berbeda dari yang biasanya kita bahas, sehingga setup untuk anggrek ini pun harus kita sesuaikan. Untuk anggrek, pilih turus yang ada medianya. Jadi bukan hanya untuk tempat merambat dalam hal anggrek untuk menempel akar ya, tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kelembaban di sekitar anggrek. Turus yang kita gunakan berbahan dasar paralon yang dibalut sabut kelapa atau coco fiber dan diberi penguat kawat di bagian luar. Yang ada kawat seperti ini lebih awet Sobat Anggrek. Harganya bervariasi, yang ada kawat sedikit lebih mahal. Untuk ukuran 80 cm seperti ini, kira-kira satunya Rp15.000. Yang tidak pakai kawat lebih murah, namun kurang awet. Pernah saya coba beberapa bulan coco fibernya melorot ke bawah. Jadi yang seperti ini, dan kemudian di bagian bawah kita tetap pakai pot. Nah, ini potnya. Potnya saya pakai pot tanah liat. Ini sudah pot bekas ya, sudah tidak terlalu bagus lagi dari penampilannya, tapi masih bisa kita pakai. Pot ini saya isi dengan media batu apung, pecahan batu bata, dan lava rock hingga ketinggian lebih kurang 5 cm dari bibir pot. Ini nanti untuk tempat akar. Akarnya tidak kita benamkan tapi kita taruh di atas media ini. Tujuannya supaya tetap mendapat kelembaban dari penguapan air dari media. Ya, dan di video ini yang akan kita repotting adalah jenis anggrek Trichoglottis. Nih Sobat Anggrek yang setia di channel ini mungkin masih ingat, anggrek ini adalah Keki atau Orchid Baby by Anggrek yang kita selamatkan dari penyakit fusarium kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya tambahkan linknya di bagian atas bagi yang ingin lihat atau ingat-ingat lagi bagaimana caranya. Saat itu kita potong tanamannya sampai ke bagian yang bersih dari fusarium. Ada 2 bagian yang bersih dari fusarium, yakni bagian pucuk dan keki. Yang anggreknya terkena fusarium, jangan putus asa dulu, ada cara untuk mengatasinya, dan ini bukti hidupnya. Mana yang satu lagi, atau si pucuk Mbak Dari? Nah, yang pucuk itu ditempel saat itu di turus murahan. Setelah berapa bulan coco fibernya melorot, anggreknya juga tidak berhasil menumbuhkan akar baru, akhirnya tewas, kurang lembab sepertinya. Tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, sekarang kita modal dikit, pakai turus yang lebih baik. Dan tentu saja saya juga semakin jago repotting karena belajar terus. Ingin saya bagikan ke Sobat Anggrek sekalian lewat video ini. Si Keki ini udah butuh repotting, terlihat tidak cocok dengan pot kayunya yang sudah jelek, udah lebih 2 tahun. Dan secara fisik anggreknya juga menjulang ke atas. Karena tidak ada penyangga, jadilah dia miring dan belok-belok. Ini juga jenis anggrek yang menumbuhkan akar di sepanjang batangnya. Akan bagus kalau kita sediakan media tiang di mana akarnya ini bisa merambat atau setidaknya mendapat kelembaban dari media turus tersebut. Anggrek akan saya lepas dari pot kayu ini, kemudian kita tempelkan ke turus ini. Seperti biasa, peralatan standar harus kita siapkan saat repotting. Saya punya hidrogen peroksida 3% di sini. Ini buat semprot-semprot untuk mensterilkan anggrek. Kemudian juga ada alkohol dan gunting yang direndam alkohol. Alkoholnya saya pakai isopropyl alkohol, bukan etanol.
mengikat anggreknya ke turus, kita pakai cable tie yang lumayan besar. Ini panjangnya sekitar 15 cm. Butuh kira-kira 2 untuk bisa satu kali mengikat anggrek ke turus ini. Ya, langkah-langkah repotting ke turus lebih kurang sama dengan video repotting yang pernah diposting di Teras Anggrek. Saya tambahkan link ke beberapa video, silakan kalau ada yang pengen lihat. Di situ pernah saya sebutkan 3 alasan kita ganti serap anggrek. Pertama, karena darurat, misal ada siput atau anggrek sakit karena media. Yang kedua, karena tidak cocok dengan iklim dan kebiasaan menyiram kita. Dan ketiga, karena medianya sudah lapuk. Di sini, video ini kita dapat satu alasan repotting lagi ya Sobat Anggrek, yaitu untuk melatih arah tumbuh anggrek. Langkah pertama, kita lepas dulu anggrek dari potnya, kemudian kita lepas perlahan media lama. Saya tekankan juga, ini tahap yang penting, harus sabar dan telaten agar tidak banyak melukai akar anggrek. Kalau akarnya banyak luka, nanti akarnya jadi busuk dan kemudian anggrek lambat pulih. Ini biasanya saya habiskan hampir 1 jam sendiri untuk ini. Gampang sekali lepas medianya. Kalau sulit, rendam dulu akar beserta pot dan anggreknya lebih kurang 15 menit atau setengah jam. Ya, panjang sekali akarnya Sobat Anggrek. Kalau plannya ada sekitar 40 cm batang dan daun, akarnya sendiri ada sekitar 75 cm. Dan akar ini banyak yang aktif. Akar aktif itu yang ujungnya warnanya beda. Bisa hijau muda, ada juga yang ungu atau kehitaman, yang jelas mengkilat. Anggrek akan kita cuci bersih lalu seleksi akar, yakni membuang akar yang mati, yang kalau dipencet itu kosong atau kopong ya. Sebelumnya kita periksa dulu anggreknya. Ya, ini dari tadi saya curiga, tapi saat diperhatikan lagi, saya jadi yakin kalau anggrek ini terkena spider mite, tungau. Ini lumayan banyak ya. Kelihatannya sudah ada di semua daun yang warnanya ini Sobat Anggrek cenderung putih keperakan. Tapi ini belum parah karena belum ada daun yang benar-benar rontok menguning karena dihisap cairannya oleh tungau. Kita treatment dulu spider mite, namun tidak saya videokan di sini. Silakan klik link di bagian atas untuk terhubung ke video terkait bagaimana saya mengendalikan spider mite atau tungau pada anggrek Teras Anggrek. Langkah dan resep detailnya ada di video itu. Ya, ini anggrek sudah kita bersihkan, sudah seleksi akar, dan sudah kita semprot dengan ramuan anti spider mite. Akan butuh 1-2 kali penyemprotan lagi untuk treatment, itu selang 5 hari. Nah, daun yang terkena ramuan masih ada bekas sabunnya ini. Tidak perlu dibilas ya Sobat Anggrek. Karena ini banyak yang nanyakan ya, sudah disemprot tidak usah dibilas, kecuali kalau medianya yang tersemprot, itu medianya harus kita bilas, tapi daun, batang, bahkan akar anggrek aman dengan ramuan ini. Akarnya juga sudah saya rendam di air, rendam dulu minimal 1 jam, karena ini akan membantu kita memposisikan akar yang panjang ke dalam pot. Akar yang basah kuyup lebih fleksibel, tidak gampang patah, jadi lebih mudah ditata. Kemudian kita coba posisikan anggrek, yang jelas pangkal batangnya akan saya taruh persis di atas media di dalam pot agar anggrek masih punya ruang tumbuh ke atas. Sesudah ketemu posisi yang pas, anggrek kita ikat dulu untuk memudahkan kita nanti menata akar supaya anggreknya tidak goyang-goyang. Saya pakai cable tie. Enak pakai cable tie ini bisa kita sesuaikan panjangnya dengan menggabungkan beberapa cable tie. Saya ikat di bawah akar yang tumbuh di atas ini, sekaligus bisa menahan anggreknya agar tidak melorot ke bawah. Ya, udah kencang ya kabel tie-nya. Nanti di atas kita kasih kabel tie lagi. Sementara ini dulu. Kemudian yang paling challenging adalah memasukkan akar ke pot. Ini kita coba yang ini akan ke arah sini, sedangkan akar yang tumbuh di atasnya di arah
sebaliknya, supaya nanti bisa saling ngunci. Ini kita mulai, akar yang paling bawah dipangkal, kita belitkan ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Gampang ya, karena akarnya masih basah, masih fleksibel. Kalau udah kering, nggak bisa begini nih, diginiin bisa patah akarnya. Selanjutnya, ambil akar yang tumbuh di atas. Kali ini kita masukkan searah jarum jam. Ini lumayan panjang ini akarnya. Seperti ini. Kemudian potnya kita putar agar jatuh belitannya itu alami. Ya, putar. Sambil kita bantu, belitan kedua bisa kita selipkan di bagian dalam belitan pertama. Ya, gitu. Jadi ngunci ya Sobat Anggrek. Ini masih ada beberapa akar di luar. Kita masukkan ke pot sebisanya. Tidak perlu semua masuk ya. Kalau ada yang di luar juga tidak masalah. Hanya saya berusaha sebanyak mungkin agar akar-akar ini dapat kelembaban maksimal. Ya, saya rapikan dulu yang masih di luar. Yuk, cukup rasanya ya. Yang satu ini biar di luar aja. Nanti saat kering akar akan tetap di posisi ini, nggak akan megar-megar keluar ya. Jadi seperti rambut yang disanggul ini seperti udah di blow dan sudah disemprot hairspray. Ini ntar ya, masih kurang rapi. Ini bisa kita masukkan ke dalam. Nah, bagus ya. Tidak ada akar yang patah. Memang agak lama ini, terus terang hampir setengah harian saya berendamnya. Tapi sebenarnya 1 jam saja cukup. Setelah akar, kita lihat ke atas. Di bagian ini, batangnya mulai belok menjauh dari turus. Di sini kita ikatkan kabel tie agar dia tumbuh nurut sepanjang turus. Bukan apa-apa, selain enak dilihat juga bisa membuat anggrek cukup lembab karena turus ini cukup menahan air. Ya, kita ikatkan dengan kabel tie. Pilih daun paling tinggi, itu daun ketiga atau keempat dari atas, jangan di pucuk ya Sobat Anggrek. Dan sambungan kabel tie yang ada matanya ini jangan berhenti di bagian tanaman, kita taruh di bagian media dekat turusnya. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah pas kencang turusnya, kita gunting. Yang ini juga, yang bawah juga kita gunting supaya rapi. Nah, selesai Sobat Anggrek. Seperti ini. Kalau kita lihat ya, dari akar di bawah yang duduk di atas media di pot, naik ke atas. Ya, anggreknya lekat ke dekat turus. Demikian juga akar-akar yang tumbuh tidak terlalu jauh dari turus. Dan di bagian atas masih ada ruang tumbuh sekitar 25 sampai dengan 30 cm. Ya, mudah-mudahan betahlah dia ya di setup sini. Saya selalu sebut setup ya Sobat Anggrek. Setup itu bagi saya kombinasi antara pot dan media. Jadi kita nggak fokus ke media saja. Ada pengumuman penting Sobat Anggrek. Selain lewat YouTube, kita akan bisa sharing tentang perawatan anggrek di media sosial teras anggrek lainnya. Ya, Facebook dan Instagram. Berawal dari ada yang usul di video sebelumnya agar bisa mengikuti perawatan day-to-day anggrek di teras anggrek. Karena saya hanya sanggup upload video seminggu sekali ya, kadang bolos pula kalau sibuk.
Saya pikir bagus juga masukannya agar kita lebih mudah berinteraksi, tanya jawab, atau sekedar update tips-tips kecil perawatan anggrek. Jadi saya aktifkan Instagram dan Facebook. Untuk Instagram, nama akunnya teras.anggrek.youtube. Silakan cari yang cover picture-nya seperti di layar sebelah kiri. Saya baru belajar pakai Instagram, masih bingung. Tak bisa nulis panjang-panjang di Instagram ternyata ya. Lebih biarkan picture bicara kayaknya Instagram ini. Anyway, ada fitur otomatis posting ke Facebook dari Insta. Jadi saya rasa saya akan pertama-tama posting di Instagram, kemudian itu akan otomatis terupload di akun Facebook Teras Anggrek. Ya, nama akunnya Teras Anggrek dan picture-nya seperti yang di sebelah kanan ya. Facebook saya sudah biasa pakai sebelum punya channel YouTube. Saya rasa dari sana akan saya tambah narasinya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita terkoneksi. Ini ada QR code untuk Instagramnya. Coba di-scan dari sini. Untuk Facebook akan saya tambahkan link di bagian atas dan nanti juga di bagian deskripsi bagi yang ingin langsung add friend. Silakan add friend atau follow Instagram. Mudah-mudahan kita bisa lebih sering bertukar informasi di situ, ya. Cuman ya tetap komen di video ya Sobat Anggrek supaya saya tahu konten apa yang diperlukan dan bagian mana channel ini yang perlu diimprove. Akhir kata, saya Andari. Terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di Facebook atau Instagram dan tetap nantikan video Teras Anggrek selanjutnya.